Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan coba sampaikan mengenai kewajiban jangka panjang khusus untuk wesel bayar jangka panjang. Kemarin sudah kita pelajari tentang obligasi, sekarang kita bedah mengenai wesel bayar jangka panjang. Mari kita simak. Untuk pertemuan kali ini khusus tentang wesel bayar yang akan kita pelajari lebih dalam itu adalah tentang bagaimana kita melakukan pencatatan wesel bayar. Jadi wesel bayar itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis wesel bayar dan ini akan menyebabkan perbedaan dalam pencatatannya. Jadi ada wesel bayar dicatat pada nilai nominal, wesel bayar dicatat tidak pada nilai nominal, dan wesel bayar pada situasi khusus. Khusus untuk saat ini kita pelajari mengenai wesel bayar dicatat pada nilai nominal, ya, dan wesel bayar dicatat tidak pada nilai nominal, khusus yang tanpa bunga atau yang bunga 0. Jadi, kita bedah dengan contoh soal. Di sini ada soal di mana wesel bayar dengan nilai nominal 5 juta dengan bunga kukuan dan efektif sama-sama 10% untuk jangka waktu 3 tahun. Maka bagaimana kita mencatatnya? Nah, ketika kita menerbitkan wesel bayar, artinya kita tentu mendapatkan uang. Jadi kas kita bertambah senilai 5 juta dan wesel bayar kita bertambah juga di kredit senilai 5 juta, nilainya sama. Jadi simpel, untuk wesel bayar dicatat pada nilai nominal tinggal kita cantumkan nilai nominalnya berapa. Nah, kemudian kalau kita ingin mencatat bagaimana pencatatan bunganya untuk per tahun, nah kita catat, tinggal kita kalikan 5 juta dikali dengan 10%. Karena tadi ini bunga efektif dan bunga kuponnya sama, maka ini pengkalinya juga sama, 10%. 5 juta dikali 10%. Nanti nilainya adalah 500.000. Maka beban bunganya bertambah senilai 500.000. Dan kalau kita bayar bunga berarti uang kita berkurang. Kasnya berarti berkurang senilai 500.000, sama nilainya. Simpel ya untuk kasus wesel bayar yang dicatat dalam nilai nominal. Tinggal kita cantumkan nilai nominalnya saja. Lalu bagaimana ketika wesel bayar itu tidak dicatat dalam nilai nominal? Nah, yang pertama kita bahas untuk wesel bayar yang dicatat tidak pada nilai nominal, khusus ketika bunganya 0 atau tanpa bunga. Kita bisa nyebutnya tanpa bunga. Di wesel bayar dicatat tidak pada nilai nominal, itu kita sama menggunakan prinsip diskonto atau premi seperti pada saat obligasi. Jadi kondisi diskonto itu kita akan temui ketika nilai nominal itu lebih dari nilai sekarang. Sedangkan untuk premi itu ketika kondisi nilai nominal kurang dari nilai sekarang. Seperti itu. Jadi nanti prinsipnya ketika kita menemukan nilai nominalnya, nilai tertulisnya atau nilai parinya itu nilainya lebih besar dari nilai sekarangnya atau nilai harga jualnya di saat itu, maka nanti kita menggunakan prinsip diskonto. Karena kurang ya, nilainya tidak seperti nilai nominal, kurang dari nilai nominal. Sedangkan kita bisa mencapainya sebagai premi ketika nilainya itu kita mendapat selisih lebih besar dari nilai nominal ke dikurangi nilai sekarangnya.
Kita ambil contoh seperti ini. Ada Morgan Company. Dia menerbitkan wesel bayar tanpa bunga berjangka waktu 3 tahun senilai $10.000 secara tunai. Suku bunga implisitnya sama dengan total kas yang dibayarkan. Yang sekarang nilai wesel bayarnya nilainya adalah 7.721,80 dan di nilai ini suku bunganya adalah 9%. Nah, kita lanjutkan bagaimana kita mencatat saat kita membeli wesel bayar. Yang kita catat adalah nilai sekarangnya. Ketika kita menggunakan pencatatan yang tidak dengan nilai nominal, maka kita catat di nilai sekarangnya. Jadi nilainya adalah 7.780. Nah, kita tuliskan kemudian selisihnya. Tadi ada nilai 7.721,80 untuk nilai sekarangnya. Ini kita kurangkan dengan nilai nominal. Nilai nominalnya tadi $10.000. Selisihnya karena banyak nilai nominalnya dibandingkan nilai sekarangnya, maka tadi prinsipnya diskonto. Jadi kita akan mendapatkan diskonto. Selisihnya adalah senilai 2.278,20. Selisihnya kita masukkan juga ke dalam debit, sama seperti kas nilainya. Jadi kas kita bertambah sebesar 7.721,80. Sedangkan diskonto kita juga bertambah senilai 2.278,20. Kreditnya apa? Kreditnya wesel bayar tentunya. Dan wesel bayar ini senilai $10.000. Senilai sama dengan nilai nominalnya. Ini harusnya di sini ya. Di bagian sini, di bagian kredit. Ini tapi sudah menjorok. Maaf, ini nilai 10.000 ini nanti wesel bayarnya bertambah di kredit. Seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kita mencatat bunganya? Karena di sini ada bunga, berarti kita perlu menghitung bunga untuk tiap tahunnya. Yang waktunya 3 tahun ya. Nanti di tabel kita akan 3 penghitungan bunga. Nah, karena tadi ketemunya diskonto, maka kita menggunakan tabel amortisasi diskonto. Nah, di sini sama, ada nomor, ada periode, prinsipnya hampir sama dengan obligasi. Ada bunga dibayar, ada beban bunga, diskonto yang belum diamortisasi, dan nilai tercatatnya. Angka-angka ini kita bedah ya, dapatnya dari mana. Yang pertama, di tanggal penerbitan, kita tulis nilai tercatatnya itu sesuai dengan nilai sekarang. Jadi ketika kita menjual tadi harganya berapa? Sekitar 7.721,80. Nah, kita catatkan di sini ya nilai tersebut. Untuk selanjutnya, di sini sebenarnya bisa kita tambahkan di diskonto belum diamortisasi nilai 2.000 sekian tadi bisa kita masukkan sebenarnya 2.000 berapa? 2.000 selanjutnya tadi. Ini bisa kita masukkan, bisa juga kosong seperti ini. Yang jelas untuk diskonto belum diamortisasi, di sini diisi nilai diskontonya. Diskonto yang belum diamortisasi memang. Yang 2000-an tadi kalau di tanggal penerbitan. Kita lanjutkan ya, semoga sudah paham di tanggal penerbitan. Kita next ke tahun pertama. Jadi akhir tahun pertama kita membayar bunga. Karena tadi bunga dibayarnya 0, tidak ada bunga yang dibayarkan, maka di sini nilainya akan sama terus. Bunganya 0 setiap tahun. Setiap pembayaran bunga kita tidak membayar bunga.
karena memang tanpa bunga tadi, bunganya 0. Tapi kita tetap mencatat beban bunganya. Nah, beban bunga ini kita dapatkan dari nilai tercatatnya. Untuk beban bunga ini kita dapat di sini ya. Tadi bunganya diketahui nilainya adalah 9%. 9%. Ini kita kalikan dengan nilai tercatatnya. Dengan ini. Di sini angkanya, jadi nilai tercatat pertama di tanggal penerbitan adalah 7.721 dikalikan dengan bunganya, yaitu 9%. Nanti ketemunya adalah nilainya ini. Ketemunya 694,96. Kemudian kita bisa melanjutkan ke kolom berikutnya. Kolom amortisasi diskonto itu kita dapatkan dari beban bunga dikurangi dengan bunga dibayar. Dikurangi bunga dibayar. Kita bisa lihat di sini. Jadi nilai 694,96 ini kita kurangi dengan yang sini. J bunga dibayar di akhir tahun pertama, bunga yang dibayarkan 0. Jadi beban bunga 694 kurangi 0, hasilnya sama. Hasilnya sama dengan beban bunga. Karena cuma dikurangi 0, hasilnya nanti akan sama dengan beban bunga. Kemudian untuk diskonto belum diamortisasi bisa kita dapatkan dari tadi nilai 2000-an yang kita dapatkan di awal tadi. Kalau kalian kembali mengingat tentang pencatatan di penerbitan tadi, kan ada nilai diskonto di bagian debit senilai 2.278,20 tadi ya. Itu kita kurangkan dengan amortisasi diskonto. Jadi dikurangi 694,96. Hasilnya nanti akan kita temukan hasilnya senilai 1.583,24. Kemudian kita bisa meneruskan ke kolom selanjutnya jika diskonto belum diamortisasi sudah kita temukan, yaitu untuk menentukan nilai tercatatnya yang sebelumnya sudah kita dapatkan senilai 7.721,80 ini tadi. Kita tambahkan, jadi nilai tercatat itu yang kita pertama beli, harga jualnya tadi, ini ditambahkan dengan amortisasi diskontonya. Ini amortisasi diskonto 694,96. Nanti hasilnya akan ketemu senilai 8.416,76. Kalau kita next ke akhir tahun kedua, langkahnya sama. Di akhir tahun kedua berarti nanti untuk bunga dibayarnya nilainya 0. Untuk beban bunga nilai 757,51 ini didapatkan dari 8.416 dikalikan dengan bunga 9%. 9% ini. Bunga ini menjadi pengkali di setiap beban bunga. Jadi nilai tercatat dikali beban bunga nanti ketemunya 357,51. Nah, amortisasi diskonto tinggal kita kurangkan dari beban bunga ini, dikurangi dengan 0.
nanti ketemunya 750,51. Dan diskonto belum diamortisasi. Kalau diskonto belum diamortisasi, kita dapatkan dari nilai diskonto belum diamortisasi di akhir tahun pertama ini, kita kurangi dengan nilai amortisasi diskontonya di sini di tahun kedua. Jadi di akhir tahun pertama tadi diskonto belum diamortisasinya 1.583,24, kita kurangi dengan amortisasi diskonto di akhir tahun kedua ini senilai 757,51. Nanti hasilnya adalah 825,73. Dan nilai tercatatnya kita dapatkan dari nilai tercatat yang sebelumnya 8.416 ini ditambah dengan nilai amortisasi diskonto di sini di akhir tahun kedua. Jadi nilai tercatat di akhir tahun pertama kita tambahkan dengan amortisasi diskonto di akhir tahun kedua. Nanti hasilnya 9.174,27. Kalau kita lanjutkan lagi ke akhir tahun ketiga sama langkahnya, bunga dibayar itu nilainya adalah 0, dan beban bunga itu tadi kita kalikan dari nilai tercatat di akhir tahun kedua dikalikan dengan 9%, ketemunya adalah 825,73. Kemudian diamortisasi diskonto adalah beban bunga dikurangi dengan bunga dibayar sebesar 0 rupiah, nanti hasilnya akan sama dengan beban bunga nilai amortisasi diskontonya. Dan diskonto belum diamortisasi ini kita dapatkan dari diskonto belum diamortisasi di akhir tahun kedua, yaitu 825,73 dikurangi dengan amortisasi diskonto di akhir tahun ketiga. Di sini nanti hasilnya akan menjadi 0. Jadi di akhir tahun ketiga sudah tidak ada diskonto lagi yang perlu kita tanggung. Jadi hasilnya 0, sudah tidak ada karena sudah selesai juga ya di akhir tahun ketiga waktu pembayaran bunga kita. Dan nilai tercatatnya juga nanti akan menjadi kembali sebesar nilai nominal, ada $10.000. Itu bisa kita dapatkan dari 9.174 yang ditambahkan dengan nilai amortisasi diskonto. Seperti ini, nilainya ada yang dibulatkan ya, jadi bulat 10.000, sehingga pencatatannya beban bunganya bertambah. Kalau misalnya di akhir tahun pertama beban bunganya bertambah senilai 694 dan diskontonya juga berkurang di kredit senilai 694. Ini harusnya di kredit ya. Seperti ini, diskonto kita akan berkurang terus selama pembayaran bunga. Jadi nilainya akhir diskonto akan menjadi 0 nantinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memperdalam materi tentang wesel bayar ya. Mohon maaf juga rumah di pinggir jalan, jadinya suara motor lewat-lewat itu sangat jelas terdengar. Mohon maaf suara anak saya juga nangis-nangis gitu ya. Semoga tidak mengganggu esensi dari pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.